Shalom, selamat sore saudara-saudara yang kasih. Mari kita baca Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan sementara ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Nasihat Nabi Yesaya kepada kita umat Tuhan, anak-anak Tuhan adalah carilah Tuhan. Saudara, ada saatnya di mana kita merasa bahwa Tuhan itu jauh sekali, atau kita merasa kering sekali, baca Alkitab malas, doa bosen, dengar firman Tuhan, dengar khotbah juga nggak ada artinya. Tuhan rasanya jauh sekali. Ya. Dan kita pikir Tuhan ada di mana ya? Mengapa Tuhan sulit ditemui? Mengapa? Dan banyak orang kemudian menghabiskan waktunya yang jauh dari Tuhan ini, dalam keadaan kering ini, dengan kegiatan-kegiatan yang tidak membangun imannya. Udah malas doa, udah malas baca firman, udah malas begini begitu, lalu menonton hal-hal yang sifatnya duniawi, bahkan sifatnya dosa. Saudara, selama keadaan baik-baik saja, kayaknya kita nggak apa-apa, enjoy saja, minggu piknik, giling daripada ke gereja dan seterusnya, ya. Sama keadaan baik-baik saja, ya oke-oke saja, jauh dari Tuhan kita nggak merasa rugi. Tapi bagaimana kalau kita sedang kepepet? Ya, kita tidak bisa hidup jauh dari Tuhan lalu berfoya-foya, bersenang-senang jauh dari Tuhan tanpa akibat. Pasti satu saat kita akan jatuh dan kita kepepet, terjepit. Saya rasa hampir semua orang Kristen pernah mengalami keadaan yang demikian. Keadaan terpepet, terjepit, baru kita pikir, aduh, bagaimana ini? Ingat Tuhan, berdoa dan sebagainya, tapi kayaknya Tuhan tidak ada. Ya, kayaknya Tuhan tidak ada. Kenapa padahal sulit menemui Tuhan? Kelihatannya Tuhan tidak mendengar doa kita. Ya, didoakan oleh pendeta juga tidak ada hasilnya. Kelihatan sulit sekali. Kenapa, saudara? Tuhan tidak berkenan ditemui dan jauh. Ya, tadi itu mulainya dari kita sendiri, ya, yang tidak mau mendengarkan Tuhan, mengabaikan perkataan Tuhan. Semua sama. Kalau kita mendengar soal janji Tuhan, ya kita bilang amin. Aku mengimani janji Tuhan. Tapi kalau kita mendengar perintah Tuhan, kita bilang saya belum bisa. Itu bukan buat saya, itu buat orang lain. Padahal saudara, kalau ditimbang-timbang, lebih penting memperhatikan perintah Tuhan. Karena apa? Ya, kita tidak boleh mengabaikan janji Tuhan ya, tapi lebih penting mengaminkan perintah Tuhan. Karena apa? Kata Tuhan Yesus, kalau kamu mengasihi aku, kamu melakukan perintahku, maka aku dan Bapa akan datang dan tinggal di dalam kamu. Tuhan tidak jauh, malah dengan mentaati perintah Tuhan, kita bersatu dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Dan orang yang melekat dengan Tuhan berbuah banyak kan? Nah, jadi saudara, situasinya seringkali tidak baik karena kita mengabaikan perintah Tuhan. Jadi bagaimana supaya Tuhan selalu dekat pada kita? Jawabannya sederhana. Tadi saya sudah katakan, dengarkan perkataan Tuhan dalam segala keadaan. Aminkan janjinya, aminkan perintahnya, ya, imani janjinya, lakukan perintahnya. Bila semua berjalan baik dan menyenangkan, bersyukurlah, hitunglah berkatmu, dengar firman-Nya, aminkan dan imani. Bila segala sesuatu berjalan tidak baik, tidak seperti yang diharapkan, maka saudara akan mengalami, maka saudara akan menyadari, maka saudara akan merasakan penyertaan Allah di dalam masa-masa sulit kita. Maka kita dalam masa-masa sulit bisa bilang, meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu melindungi aku. Aku kan cuma berjalan dalam lembah kekelaman, tidak tinggal dalam lembah kekelaman. Ada engkau menuntun aku melewati lembah kekelaman. Kesukaran pasti ada akhirnya kalau kita hidup bersama dengan Allah.
Jadi tidak sulit saudara untuk hidup disertai Tuhan, tapi perlu disiplin dan komitmen untuk mendengarkan dan taat pada firman Tuhan. Ya, perhatikan nasihat Yakobus yang berkata, adakah di antara kamu yang bergembira, menyanyilah. Adakah di antara kamu yang sedang berada dalam kesusahan, berdoalah. Sukar, senang, selalu bersama Tuhan. Dalam semua keadaan, suka dan duka, selalu bersama dengan Tuhan. Jadi bagaimana? Carilah Tuhan selama Ia masih berkenan ditemui. Kapan? Sekarang waktunya. Dalam segala keadaan saudara, sekarang waktunya untuk mencari Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti renungan senja ini. Tuhan memberkati saudara. Amin.